Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Islam aqidah wa ja'ala Indonesia daulatan mustaqilah wa ja'ala Pancasila falsafah wa ja'ala Jakarta asimah wa ja'ala Sabang ila Merauke wilayah wa ja'ala Banten dairah wa ja'ala Serang Madinah wa ja'alana ahlal jannah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Awalan hayabina nashkurullah azza wa jalla alladzi qad ata'na ni'matan katsiratan ni'matan jazilatan hatta nastati'a wa an najtafi'a fi hadhil makan al-mubarakah. Saniyan as-salatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nas minad dhulumati ilan nur. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan di kultum pagi Sabtu ini, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah maupun sholat subuh di rumah masing-masing. Alhamdulillah Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita semua. Pada kesempatan di pagi yang berbahagia ini, insya Allah saya akan membahas bab wudhu. Wudhu ini sangat penting sekali. Kenapa saya katakan sangat penting? Kelihatannya ini bukan biasa ya, artinya wajib, hukumnya wajib ya. Artinya wudhu ini, kenapa saya katakan hukumnya wajib? Karena syarat sah sholat itu adalah wudhu. Wudhunya seperti apa? Wudhunya yang baik, yang telah dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Coba kita buka sama-sama surat Al-Maidah ayat 6. Di sini dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Nah, di sini dalam masalah hal wudu ini ada 4 pokok yang wajib. Ya. Artinya yang wajib ini harus benar-benar, artinya tartib. Ya, banyak sunnah-sunnah wudu seperti berkumur, kemudian artinya menghisap air ya melalui hidung. Ya, ini ada 4 pokok. Nah, kadang-kadang kita sangat prihatin melihat anak-anak kita, bahkan orang dewasa, dan ada pun juga orang tua. Ini perlu saya sampaikan, bukan berarti saya menggurui lillahi ta'ala, akan tetapi ini hanya sekedar meluruskan apa yang sudah diajarkan dalam syar'i hukum Islam dalam bab thaharah ini. Nah, tadi kita sudah mendengarkan di surat Al-Maidah ayat 6 bahwasannya ya ayyuhalladzina amanu. Nah, hai orang-orang yang beriman. Ini diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Idza qumtum ilas sholat, apabila kamu akan mendirikan atau mengerjakan sholat, faghsilu wujuhakum. Nah, faghsilu di sini bukan kita artinya membasuh, tapi mencuci muka. Ya, mencuci muka. Faghsilu wujuhakum. Ini harus harus benar-benar. Nah, di sini coba kita praktekkan, walaupun di sini tidak ada air, ya, tidak ada air, tapi di sini kita praktekkan.
bagaimana baksilu membasuh atau mencuci muka. Nah, misalnya ini adalah ada air ya. Wudhu itu ada yang melalui pakai air keran, air gayung, dan air yang banyak seperti di sungai ya. Di sungai air yang mengalir, air yang lebih dari 2 kulah. Artinya 2 kulah itu lebih dari 200 liter. Nah, 200 liter itu kita sentuh airnya, kita ambil airnya, kita basuhkan. Nah, di sini kata-kata pagsilu wujuhakum. Nah, ini kita harus mencuci muka. Nah, ini kadang-kadang artinya kita lupa hanya sebatas mencuci saja. Ini contoh kita ngambil air di keran, setelah tangan kita ini penuh, kita basuhkan. Pagsilu wujuhakum, terus kemudian ini sampai merata, kita inikan lagi sampai ke sini, kemudian tangan ini yang belakang ini sampai ke belakang telinga kita. Nah, setelah itu kemudian tangan telunjuk kita yang 2 ini, tempat ada kotoran di mata kita, ini kita bersihkan seperti ini. Nah, itu cara yang benar. Itu sampai kita 3 kali ya. Sekali lagi kita contohkan. Nah, kita banjurkan, artinya kita tumpahkan air itu di muka. Nah, dalam sebut muka itu baksilu wujuhakum itu muka ini nih. Batas-batasnya ini di telinga kita ini ada sentil ya, atau bahasa Sundanya kata orang Jawa masa sentil tadi. Nah, ini harus terbasuh. Bahkan ada satu keterangan bahwasannya muka, telinga yang di depan ini masih batas muka. Ada juga yang perlu dibasuh. Tapi dalam ini sentil ini batas muka ya, batas muka. Jadi air kita taburkan. Nah, kemudian kita basuhkan ke sini, kemudian jari-jari tengah ini untuk membersihkan ini, yang belakang ini kebelakangkan. Dikebelakangkan ini 3 kali. Nah, bagi yang punya janggut ya, bagi yang punya jenggot, cek orang Sunda nama. Nah, iya selah-selahnya itu harus dibersihkan. Harus terkena air. Kalau sampai tidak terkena air terhadap janggut, itu tidak sah wudunya. Tidak sahnya. Nah, ini kadang-kadang artinya bagi orang-orang yang punya janggut ya, ini jangan sampai artinya tidak terbasuh, ini salah-salahnya diginikan oleh jari-jari tangan kita ya, oleh jangan tidak. Nah, itulah artinya cara wudhu yang baik dan benar menurut artinya keterangan para ulama sesuai apa yang diterangkan dalam Al-Quran Al-Maidah ayat 6 itu. Nah, kemudian bagasilu basuhlah tangan kamu ya, basuhlah tangan kamu ilal marafiq ya. Di situ tadi kata-kata ya yang kedua itu ilal marafiq ya. Ilal marafiq ini berarti batas siku. Nah, batas siku. Nah, batas siku ini ada 4 pokok yang wajibnya dulu ya, saya terangkan. Ini batas siku. Ini tangan. Ya, ini tangan. Ini dalam bahasa Arabnya ini adalah kafun ya, telapak ini adalah kafun. Ini yadun. Yadun itu artinya tangan juga, tangan. Nah, ini marafiq ini adalah siku. Ini katifun ini adalah punduk. Nah, dari ujung ini sampai ke sini inilah tangan. Nah, akan tetapi dalam pembahasan wudhu ini ilal marafiq. Ilal marafiq itu ada batas yang dibaca adalah sampai siku. Nah, contoh. Nah, kita wudhu di air keran, setelah tangan ini terpenuhi oleh air, kemudian kita basuh ya. Kita tumpahkan air itu ke sini. Nah, ilal marafiq, kemudian 3 kali kita besar di sini, takut yang habis ngecat ada cat di sini, kita bersihkan. Nah, kemudian kita ambil lagi air, kita basuhkan lagi, kita balikkan lagi ini terus sampai 3 kali ya, terus sampai 3 kali basuh seperti ilal marafiq. Nah, ini kadang-kadang salah. Kita sering melihat ketika kita melihat di musola atau di masjid, ketika menggunakan wudhu dengan melalui keran, kadang-kadang ada disebor mulai dari sini ke bawah. Nah, inilah yang salah. Ya, inilah yang salah.
Nah, karena dalam Al-Qur'an itu ilal marafiq itu dari tangan kita ilal marafiq di sini. Jadi ini dulu. Nah, ya, ini. Nah, itu artinya tata cara wudhu yang baik dan benar. Nah, ini yang pertama adalah mencuci muka, kemudian yang kedua adalah mencuci tangan, ya, sampai siku. Yang ketiga adalah wamsahu biruusikum. Nah, pengertian wamsahu itu masah itu adalah mencuci, ya. Jadi kalau pas begitu mencuci rambut kita, di sini tadi itu kan menyiramkan, ya, menyiramkan muka. Kalau ini wamsahu itu adalah mengusap kepala. Awas, ini jangan mengusap rambut, ya, jangan salah pengertian. Yang diusap itu adalah kepala. Mana kepala? Inilah dari batok kita ini. Mohon maaf, ini tidak saya agak besar ini, ya, agak lebar ini karena rontok untuk perlu dipikirkan. Nah, ini jadi ketika kita mengambil air di keran itu, setelah air terpenuh kita tumpahkan si air itu. Kita tumpahkan, terus kemudian kita basuh kepala kita. Nah, kepala kita. Di sini kenapa wamsahu biruusikum, ya? Artinya mengelap, artinya kepala kita. Nah, disinilah artinya Allah menerangkan dalam Al-Qur'an Al-Maidah itu adalah wamsahu biruusikum, kepala kita. Nah, pasti semua orang itu punya kepala, ya kan? Pasti semua orang itu punya kepala. Belum tentu punya kepala tapi ada rambutnya, punya rambutnya, ya kan? Punya rambut. Ini mohon maaf nih bagi orang yang botak nih, mohon maaf ini. Inilah artinya Allah sampai seteliti itu, karena setiap orang itu pasti punya kepala, dan setiap kepala itu belum tentu ada rambutnya. Jadi jangan salah pengertian. Kadang-kadang ada rambutnya karena kita sudah rapi, betel sudah ini pakai tanco, ya, pakai lavender, pakai ini, jadi yang itu adalah kepalanya. Nah, ini kadang-kadang salah pengertian. Jadi ini kepala kita ini sebagian, ya. Ada pertanyaan pada waktu itu pernah, bagaimana kalau misalnya di kepala kita itu ada bisulnya atau habis tertimpa benda, contoh misalnya benda duren atau kadu, kalau cek bahasa Sundana cek orangnya paham kadu. Nah, ini kan di situ wamsahu biruusikum itu ada sebagian, tidak apa-apa. Jadi yang ada lukanya itu tidak perlu basuh. Kita lihatkan ke pinggir ke sini. Nah, itu artinya wamsahu biruusikum. Yang keempat adalah mencuci kaki, ya. Nah, mencuci kaki ini mungkin kita sudah tahu semuanya. Jadi di situ ilal ka'bain sampai mata kaki. Ini mohon maaf saya agak berdiri sedikit. Jadi seperti ini. Nah, cuci ini sela-sela ini harus dibersihkan semua, takut ada kotoran-kotoran yang menempel. Nah, kita maju ke sini ilal ka'bain, sini ini sampai ke kiong, lamun cek orang Sunda ke kiong ilal ka'bain. 3 kali kita keran ke sini sampai sini. Nah, itulah artinya tata cara wudhu yang baik dan benar. Itu ada 4 pokok yang wajib. Nah, yang sunnah-sunnahnya itu apa? Nah, ini mencuci tangan, ya, mencuci tangan, ya. Ketika kita mencuci itu bukan hanya sebatas kita mencuci, akan tetapi, nah, dalam keterangan itu ini ada sela-selanya. Nah, ada sela-selanya. Jadi baras ini kafun, ya, ini telapak tangan, ini yadun. Nih, jadi li yadani yumna wa yusra biku li yadin homsu asobi'a wa hiya ibhamu as-sababatu al-wusta al-binsoru al-hinsoru. Nah, jadi tangan kita ini punya 5 punya 5 ibu, punya 5 jari. Liyadani yumna wa yusra. Nah, setiap itu punya tangan kanan kiri dan tangan kanan, pikul yadin. Nah, ini kan ada jari-jarinya. Ini libamu ibu jari, telunjuk, al-wusta jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Nah, ini ketika kita basuh, ini harus kita sela-sela ini. Nih, sela-sela ini kita sambil baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau kita mau mengikuti sunnah, ini setiap apa yang kita anggota tubuh kita yang artinya apa yang mau dibasuh dalam wudhu itu, anggota badan yang mau wudhu itu, ini ada doanya, ya.
ada doanya, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma fadiyadaya mimma asika kuliha. Tapi itu artinya itu sunnah ya. Yang terpenting tadi tuh yang 4 pokok itu yang betul-betul kita harus perhatikan dalam bab wudhu. Karena syarat sah sholat itu adalah wudhu. Barang siapa yang wudhunya betul, baik dan benar, maka insya Allah sholatnya pun akan benar. Kalau wudhunya salah, sholatnya pun tidak sah. Karena syarat sah sholat itu adalah wudhu. Jadi wudhunya harus benar, ya harus benar sesuai dengan tuntunan. Nah kemudian kita mencuci mulut, ya mencuci mulut ini apa namanya? Ada serasa ini kita kumur-kumur air, kemudian kita keluarkan, kalau bisa kita masukkan, mohon maaf ya, artinya jari kita tetap ada di dalam ini, artinya ada sisa-sisa makanan, kita kumur-kumur, kita keluarkan. Nah itu sampai 3 kali 3 kali, kemudian artinya menghirup sedikit air wudhu itu kita hisap ya. Ini manfaatnya sangat besar ya, artinya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat besar. Artinya ketika air itu terhirup kemudian sampai masuk ke dalam rongga-rongga ini, kemudian sampai ke otak kita. Nah memang betul sakit, kata orangnya Pak, itu ada kesinggep, akan tetapi di situ oksigen yang masuk ke dalam otak kita ya, itu akan membersihkan, artinya file-file atau memori-memori kita yang sedikit sudah agak terganggu ya, Nah itulah sahabat-sahabat, artinya ini banyak sebenarnya sunnah-sunnah artinya dalam wudhu. Tadi adalah mencuci tangan, kemudian jangan lupa ya ketika kita membasuh, artinya mencuci muka itu ada doanya. Ini ketika kita akan air sudah terpenuhi dan kita basuhkan, berarti kita niat di sini ketika membasuh air kita tumpahkan dalam muka kita, nawaitul wudu'a yurafil hadasil asgori lillahi ta'ala ya. Itu jangan sampai lupa, itu adalah doa wudhu itu, karena itu adalah wajib artinya untuk dibaca oleh kita semua. Sekali lagi sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kultum pagi ini mohon maaf, beribu-ribu maaf. Artinya dalam hal ini bukan berarti saya menggurui sahabat-sahabat semuanya. Ini hanya sekedar untuk meluruskan kenapa ini harus saya sampaikan, karena banyak sekali kita melihat wudhu kita ini belum begitu baik dan benar atau belum sempurna, karena syarat sah sholat itu adalah wudhu. Nah di sini dalam hal bab wudhu ini beda antara nadofah dengan toharoh ya. Nah kalau wudhu itu dalam ilmu fikih itu adalah toharoh. Kalau toharoh itu bukan hanya sebatas membersihkan badan kita, akan tetapi membersihkan ruh dan jiwa kita yang ada tubuh. Kalau nadofah itu hanya sebatas membersihkan jasad saja. An-nadofatu minal iman, kebersihan sudah beriman. Nah kita bersih ya kan. Nah ketika bersih ubin itu artinya kita sapu, kita bersih, tapi belum tentu najis di situ bersih. Beda dengan toharoh. Nah kalau kita wudhu ini disebut toharoh, ini insya Allah kata dalam hadis Nabi, kalau saya terangkan ya dalam hadis Soheh ini ya, hadis soheh bahwasanya ketika air yang jatuh, air wudhu yang jatuh ini akan menggugurkan menggugurkan dosa-dosa kita. Maka dalam bab wudhu ini disebut toharoh. Jadi toharoh itu bersih jasad, bersih jiwanya. Kenapa ada istilah sunnah untuk kumur-kumur, dan insya Allah ketika kita membersihkan kotoran-kotoran, dan insya Allah juga akan membersihkan mulut kita yang dulu kita suka jahil sama orang, yang dulu kita suka pernah fitnah sama orang. Nah ketika terwudhu ini masuk, insya Allah artinya kita bersihkan dosa-dosa mulut, dan kemudian juga tangan dan sebagainya. Dosa-dosa tangan, mungkin kita pernah mengambil hak orang lain ya, dengan walaupun tidak sengaja ya,
Nah, itulah artinya manfaat dari wudhu atau toharoh beda dengan nadofah atau kebersihan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat semuanya. Mohon dibuka pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.